Allah lah yang menciptakan 7 langit dan orang yang ada di bumi yang serupa dengannya. Dia menurunkan urusan di antara keduanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan bahwa Allah melingkupi segala sesuatu dengan ilmu. Surah At-Talaq ayat 12. Apakah yang dimaksud dengan firman Allah tersebut, dan siapa saja yang ada di bumi yang serupa dengannya? Apakah mereka adalah penghuni lapisan 7 bumi? Salah satu keajaiban dari ciptaan Allah adalah Dia menempatkan matahari di bagian dalam bumi. Di antara lapisan-lapisan bumi, matahari itu melayang dan mengitari serta menyinari banyak bangsa yang tidak kita ketahui. Seperti Ya'juj dan Ma'juj serta penghuni dunia-dunia di bagian dalam bumi lainnya. Dengan kebesaran kekuasaannya dan keagungan kehendaknya, Maha Suci Dia. Matahari-matahari ini benar-benar ada di bagian dalam bumi dari bawah kaki kita. Dan Tuhan Yang Maha Kuasa telah menjelaskan kepada kita dalam kitab-Nya, tentang perihal, hakikat keberadaannya, dan perkaranya. Kemudian Nabi Muhammad memberitahukan kita, dan beliau menyebutkan surah Al-Kahfi. Ketika menceritakan perjalanan Raja Zulkarnain ke arah barat dunia, bahwa matahari itu dia lihat terbenam di sebuah mata air rawa. Dan surah itu dibacakan kepada kita oleh Nabi kita, 1400 tahun yang lalu. Dan orang-orang beriman sebelum kita, dari kalangan ulama dan intelektualnya, meyakini bahwa bumi adalah 7 lapis. Ke atas dan ke bawahnya, kami akan mencoba untuk mengupas beberapa pendapat para ulama dan beberapa asumsi dari para intelektual, untuk mengetahui penjelasan bumi ini. Apakah benar dia berlapis 7, dan masing-masing lapisan dihuni oleh makhluk yang tidak kita ketahui? Perkataan Ibnu Al-Wardi dalam bukunya Haridatul Ajibah wa Faridatul Garibah. Para ulama dan intelektual Islam mengatakan, matahari dan bulan itu banyak, maka di setiap lapisannya, ada matahari dan bulannya, dan mereka berpendapat bahwa bumi mempunyai 7 lapis, turun dan naik seperti tangga. Karena bumi kita berongga, dan di dalamnya ada 7 bumi, yang naik dan turun. Sebagaimana yang dikutip oleh Imam Sayuti dari riwayat Ibnu Marduwaih dari Jabir bin Abdullah dan dia berkata, aku sedang bersama Rasulullah pada saat perang Tabuk. Tiba-tiba seorang laki-laki yang tinggi mendatangi kami. Dia pun menghampiri Nabi Muhammad. Maka dia mengambil kendali untanya dan berkata, apakah kamu Muhammad? Rasulullah menjawab, ya. Dia berkata, saya ingin bertanya kepadamu tentang sifat-sifat yang tidak diketahui oleh siapapun di bumi kecuali 1 atau 2 orang saja. Maka Rasulullah berkata, mintalah apapun yang kamu inginkan. Dia berkata, wahai Muhammad, apa yang ada di bawah bumi ini? Rasulullah menjawab, ada makhluk. Dia berkata lagi, apa yang ada di bawah mereka? Rasul berkata, bumi. Dia lagi berkata, apa yang ada di bawah bumi itu? Rasul berkata, makhluk Allah. Dia berkata lagi apa yang ada di bawah mereka? Rasulullah berkata, bumi, sampai Rasulullah menyebut bumi yang ketujuh. Laki-laki itu berkata, apa yang ada di bawah bumi yang ketujuh itu? Rasul menjawab, batu, dan seterusnya, hingga dia bertanya, apa yang ada di bawah udara? Rasul menjawab, tanah. Dia bertanya lagi, apa yang ada di bawah tanah? Kemudian mata Rasulullah berlinang air mata, dan beliau berkata, ilmu makhluk telah terputus, maka benarlah sabda Rasulullah itu. Karena ilmu makhluk telah terputus di tengah-tengah pusat bumi, dan tidak ada apa-apa setelah itu, karena bumi ada 7, sebagaimana tercantum dalam kitab Durrul Mansur bahwa Ibnu Abbas berkata, bumi mempunyai 7 bagian, 6 bagian yang di dalamnya terdapat Ya'juj dan Ma'juj, dan 1 bagian lagi yang merupakan sisa ciptaan Allah. Maka kita sekarang mengetahui, bahwa Ya'juj dan Ma'juj mempunyai 6 negeri yang ada di bagian dalam bumi kita, dan mereka mempunyai dunia-dunia, sedangkan bumi yang dihuni oleh keturunan anak Adam adalah 1 bagiannya dari 7 bagian yang berlapis-lapis. Asumsi ini diperkuat dengan sabda Rasulullah dalam Sahih Bukhari, di mana beliau berkata, siapa yang mengambil bagian tanah yang bukan miliknya, maka ditenggelamkan dia pada hari kiamat ke dalam 7 bumi. Di bagian kutub utara ada sebuah misteri, yang telah tertutup pengetahuan tentangnya selama ratusan tahun. Sejak lama diyakini hanya sebagai legenda Asia Tengah, hingga muncul di banyak peta abad pertengahan, dan dijelaskan oleh ahli geografi Gerardus Mercator pada tahun 1577. Di sana terletak sebuah gunung besar yang disebut sebagai Gunung Momero, yang merupakan batu hitam yang terletak di tengah kutub utara. Luasnya kira-kira 22 km, dan dia bilang itulah alasan mengapa semua kompas mengarah ke utara.
Ini adalah gunung magnet yang besar dengan pengaruh yang besar. Yang menarik adalah semua peta saat ini menunjukkan kutub utara sebagai daratan putih dengan lautan beku, padahal kebanyakan peta kuno menunjukkan bahwa ada sebuah gunung besar di sana. Dan ada 4 pulau dan 4 sungai besar yang mengelilingi gunung itu. Keberadaan tempat ini dibenarkan oleh pilot Amerika dan Laksamana Richard Byrd pada tahun 1926 saat perjalanannya ke Kutub Utara untuk pertama kalinya, namun hingga kini dianggap sebagai salah satu kawasan militer rahasia, dan tidak muncul di peta manapun. Di sini kita menemukan bahwa Kutub Utara dan Selatan dikuasai secara militer, dan fakta ini ditemukan di semua lembaga di dunia. Sekali lagi kami mengajukan pertanyaan kepada Anda, jika wilayah utara dan selatan merupakan kubah es yang tidak berpenghuni seumur hidup, mengapa mesti ada perlindungan dan kendali militer di sana? Jika daratan Arktik dan Antartika merupakan wilayah es dan tandus, seperti yang ditunjukkan peta modern, mengapa peta lama menunjukkan hal yang sebaliknya? Di manakah gunung magnet besar Momero dari peta modern? Benarkah ada rahasia besar di balik itu? Atau apakah itu merupakan tempat masuk ke dunia lain yang ada di bawah kita? Para ulama berbeda pendapat dalam penafsiran ketujuh bumi itu. Ada yang berpendapat bahwa ketujuh bumi itu bulat seperti bola bumi, letaknya berdekatan satu dengan yang lain, dan memiliki jarak antar bumi satu dengan yang lainnya, dan pada masing-masing bumi itu ada ciptaan, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui letaknya dan hakikat, kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa ulama mengatakan, bumi itu satu bulatan yang terbagi menjadi 7 wilayah. Al-Qurtubi berkata dalam tafsirnya, Allah menyebutkan bahwa langit itu ada 7, dan tidak ada perselisihan bahwa langit itu berlapis-lapis, ada yang berada di atas yang lain, seperti yang ditunjukkan oleh hadits-hadits tentang Isra Nabi Muhammad. Sedangkan Allah dalam Al-Quran tak menyebutkan bilangan lapisan bumi itu secara tegas, sebagaimana Dia menyebutkan langit yang 7. Namun Allah cuman mengatakan bahwa bumi dan yang semisal dengannya. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama, bahwa bumi itu memiliki jarak antara setiap bumi dan bumi seperti antara langit dan langit, dan di setiap bumi ada penghuni makhluk ciptaan. Ad-Dahak berkata, bumi itu adalah 7, tetapi dia melekat satu sama lainnya, tanpa ada celah, tidak seperti langit. Al-Zuhaili berkata dalam tafsirnya, tidak ada perselisihan bahwa langit itu ada 7, yang sebagiannya bertumpuk dengan sebagian yang lain, dan mereka berbeda pendapat mengenai bumi. Ada 7 bumi yang lapisannya satu di atas yang lain, dan mungkin itulah lapisan-lapisan bumi, yang kita kenal dalam buku-buku pelajaran di sekolah.